Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga besar dari zuriat Haji Naimuddin yang alhamdulillah senantiasa Allah himpun hati kita, gerakkan hati kita semua untuk memakmurkan dan meramaikan pengajian rutin kita seputar akidah ini. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah seraya berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kalau di jumpa kita yang terakhir telah kita bahas bagaimana kita bertauhid kepada Allah, tauhid rububiyah. Apa konsekuensi ketika kita menyatakan Allah lah pencipta alam semesta, Allah lah pemilik alam semesta. Kalau ditanya orang-orang siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang bahkan yang berbuat syirik pun mereka mengatakan la yaqulunallah, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Nah, maka dari itu mengesahkan Allah secara rububiyah ini tidaklah sempurna, tidak akan lengkap kalau kita tidak melanjutkan tauhid rububiyah tadi dengan bentuk kedua dari tauhid. Itulah tauhid uluhiyah. Uluhiyah diambil dari kata ilah. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dirinya ilah. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Namun apa sebenarnya hakikat dari kata ilah? Kata ilah ini mengandung pengertian segala sesuatu bergantung kepadanya dan segala sesuatu menyembahnya. Makanya kata ilah diartikan juga dengan makna ma'bud. Ma'bud artinya sesuatu yang kita beribadah kepadanya. Makanya pada ucapan pertama dari kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang patut untuk kita sembah, tidak ada yang patut kita menggantungkan segala urusan dan harapan kita kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membicarakan tentang tauhid uluhiyah berarti kita membicarakan bagaimana mengesahkan Allah dengan mendudukkan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah. Jadi kita melihat realita saat ini, ada orang yang mungkin mengesahkan Allah secara rububiyah. Dia bilang Allah yang ciptakan alam semesta, dia bilang segala sesuatu itu milik Allah. Tapi belum tentu yang bertauhid secara rububiyah dia pun mengesahkan Allah. Buktinya apa? Kalau ditanya ketika itu kepada Abu Lahab, Abu Jahal, mereka pun bilang, ya, yang ciptakan alam semesta ini Allah. Tetapi problem pada akidah mereka apa?
bukan pada masalah rububiyatullah, Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta, tapi problemnya mereka itu menganggap Allah yang menciptakan, kita ini sebagai manusia tidak bisa memiliki akses langsung untuk berhubungan sama Allah. Maka dibutuhkanlah istilahnya perantara. Ya, istilahnya perantara. Jadi kalau mau menyembah Allah, ya sudah, kau sembah perantara dulu, nanti sampai juga itu sama Allah. Maka ketika ditanya, kenapa kalian orang-orang Arab jahiliyah menyembah patung-patung yang mengelilingi Ka'bah, jumlahnya sampai 360 patung? Mereka menjawab tatkala ditanya, haula syufa'auna indallah. Patung-patung inilah yang kami yakini ngasih syafaat nanti. Mereka lah perantara kami. Mereka lah yang akan bela kami nanti. Dalam ayat yang lain, ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung yang namanya Lata, Uzza, Manata, nama-nama patung yang ada di sana? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Gak akan kami sembah patung-patung Lata, Uzza ini kecuali untuk membuat kami makin dekat sama Allah. Jadi ini kita lihat bagaimana pernyataan dari orang-orang yang satu sisi mereka sedikit pun gak ragu Allah yang ciptakan alam semesta, tapi di sisi lain yang menjadikan Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemilik, belum tentu mereka itu mengesahkan Allah dengan beribadah semata-mata hanya kepadanya. Nah, di sisi lain ada yang menyembah Allah tapi menganggap bukan Allah juga yang ciptakan alam semesta ini. Maka dari itu para ulama tatkala menyebutkan tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan kedua hal ini adalah konsekuensi dari ucapan kita la ilaha illallah. Allah bukan hanya yang menciptakan, yang memiliki, tapi satu-satunya yang wajib kita hanya menyembah kepadanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, bagaimana manusia ini kan diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin, tidak kuciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini digambarkan kepada kita ibadah itu adalah tujuan kita diciptakan. Tetapi ibadah ini pada dasarnya adalah sarana untuk tujuan yang lebih tinggi. Jadi kita ini diciptakan untuk beribadah. Apakah ibadah itu tujuannya untuk ibadah? Para ulama mengatakan khalaqana liyas'adana. Jadi Allah itu menciptakan kita, kemudian setelah Allah ciptakan kita, kita disuruh untuk mengenal Allah. Setelah kita kenal Allah dengan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, seterusnya. Setelah kita kenal Allah lewat perbuatannya, bagaimana Allah muliakan hamba-hambanya yang bertakwa, Allah hinakan hamba-hambanya yang fasik, munafik, zalim. Setelah itu Allah minta kepada kita untuk patuh dan taat sebagai intisari dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, apa inti ibadah? Patuh. Patuh. Apapun yang Allah suruh, kita kerjakan. Apakah yang diperintahkan itu kita pahami maksudnya,
atau kita belum paham maksudnya, tapi barulah dikatakan seorang ibadah kepada Allah kalau dia patuh secara paripurna kepada Allah. Makanya kalau kita melihat simbol kepatuhan yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, itu terletak pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Allah katakan, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Ibrahim yang selalu memenuhi apapun yang kami minta kepadanya. Ini enggak semua orang. Kita hubungan orang tua sama anak saja, kadang-kadang enggak semua permintaan orang tua bisa dipenuhi anak. Tapi bayangkan Ibrahim alaihissalam digambarkan selalu apapun yang Allah minta dia penuhi. Pertama, dari mulai Allah minta suruh pindah, bawa istri keduamu yang namanya Hajar dari Palestina, disuruh bawa ke Bakkah. Kita tahu bagaimana suburnya Palestina, bagaimana gersangnya Bakkah. Kalau orang disuruh untuk melakukan satu perbuatan yang kadang-kadang menurut perkiraan akal kita gak masuk ini, kadang-kadang kita melawan juga, ya. Walaupun kadang-kadang di balik itu ada kebaikan, tapi yang namanya manusia, terkadang kita kedepankan akal kita. Tapi Ibrahim disuruh pindah dia. Bukan hanya itu, sampai di Mekah ditinggalkannya anak dan istri, Ibrahimnya malah disuruh pulang lagi ke Palestina. Istrinya nanya, kau bawa kami kemari bukan untuk menemani kami, tapi kau tinggalkan kami dua di sini. Coba bayangkan, berapalah tahan bekal yang dibawa, berapalah tahan air minum yang dibawa. Sedangkan Ibrahim tahu tempat yang dia tinggalkan anak istrinya itu tempat bi ghairi zar'in, biwadin ghairi zi zar'in, lembah yang enggak ada tumbuhan. Enggak ada tumbuhan itu mengisyaratkan enggak ada sumber air. Tapi patuh aja dia. Patuh aja dia. Nah, ketika dia kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang berkah. Berikanlah makanan, minuman untuk penduduk negeri ini. Dan berikanlah dari keturunanku di negeri ini seorang nabi juga nanti. Allah kabulkan. Tapi belum lagi Ismail berkeluarga, pulang Ibrahim ke sana, dapat perintah lagi, suruh sembelih. Tapi esensi dari ibadah kepada Allah adalah seberapa besar kita patuh, nunduk, nurut dengan apa yang Allah minta. Bapak Ibu rahimakumullah, semakin satu perintah dan larangan Allah sulit untuk dipahami oleh akal apa maksud dan tujuannya, semakin perintah dan larangan itu kental nilai ibadahnya. Ya, kadang-kadang kan banyak perintah Allah, kalau kita pikir-pikir, ya memang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh akal. Disuruh puasa, sekarang orang tahu, oh sumu tasihu katanya, puasalah kau biar sehat. Banyak juga kadang-kadang udah lebih berat badan, puasa aja lah, biar diet katanya. Nah, semakin kita mampu menyingkap apa alasan dibalik perintah Allah, semakin berkurang kadar ubudiyah di situ. Karena boleh jadi masuk niat-niat lain selain mematuhi Allah. Jadi gak semata-mata dia itu puasa karena Allah, tapi juga karena ada mau kurus misalnya, karena mau sehat, karena mau hemat, bisa saja ada niat-niat tambahan. Tapi coba bayangkan, jamaah rahimakumullah, perintah sembelih anakmu. Ini kalau sekedar dibawa kepada pertimbangan akal, ini mau dicantol kemanapun nggak dapat ini. Anak yang sudah dinantikan kelahirannya begitu lama,
Begitu tiba-tiba disuruh sembelih. Belum lagi kita tahu zahirnya membunuh manusia saja itu perbuatan dosa besar. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Ibrahim pun membunuh manusia itu dosa besar. Konon lagi seorang ayah disuruh bunuh anak kandungnya sendiri. Ini kan berarti kalau mau dicari apalah maksud dan tujuannya, sangat sulit untuk dipahami hikmah dan tujuan di balik ibadah itu. Tapi jamaah rahimakumullah, disinilah kita lihat esensi ibadah. Ta'atun tau'iyah. Inti ibadah itu apa? Kepatuhan yang sifatnya suka rela. Allah ciptakan kita untuk apa? Supaya kita mengenalnya. Kalau kita sudah kenal kepada Allah, kita cinta kepadanya. Kalau sudah cinta kepadanya, maka kita nurut apapun yang dia minta. Itulah ibadah. Tapi apa tujuan ibadah? Pada tahapan akhir, kita disuruh ibadah supaya kita bergembira dan berbahagia dengan ibadah itu. Jadi ketika kita nurut apapun yang Allah minta, baik kita pahami maksudnya ataupun tak kita pahami, yakinlah Bapak Ibu rahimakumullah, pada akhirnya ibadah itulah yang membawa kepada kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya bahagia tatkala nanti di akhirat, tapi juga kebahagiaan di dunia. Siap orang sholat, coba bayangkan saat azan subuh berkumandang, itu terjadi pergolakan dalam hati. Terjadi pergolakan dalam hati. Kalau ditanya fitrah mengatakan, oh bangun kau, wudu. Walaupun hujan, rintik-rintik, walaupun air begitu dingin, kadang-kadang membuat kita berpikir berkali-kali untuk bangun dari tidur kita. Tapi di sisi lain, tabiat dari fisik manusia mengatakan, aduh, belum cukup tidurnya nih, lanjut lagi lah, tarik selimut. Ini kan dua hal yang bertentangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di saat kita memenuhi seruan fitrah, bangkit kita dari tempat tidur, berwudu, ya, letih enggak? Ada keletihan di situ. Jalan lagi ke masjid, berjamaah lagi, apalagi mungkin imamnya baca surah yang panjang pula misalnya. Tapi dengan segala pengorbanan fisik yang kita lakukan, bandingkan di saat orang yang sama pulang dari masjid, mungkin badannya agak sedikit letih, tapi hatinya penuh dengan kegembiraan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Bayangkan dengan orang yang kedua, ketika terjadi pergolakan antara fitrah dengan tabiat, ditariknya lagi selimutnya, wah, ditutupnya matanya, ditutupnya telinganya, lanjut ajalah sambung. Walaupun terdengar kumandang subuh tadi, apa yang terjadi? Bangunlah dia, anggap saja jam 7. Mungkin dari sisi fisik udah puas tidurnya ini. Tidurnya sudah puas, tapi apa yang terjadi? Walaupun fisiknya tidak letih seperti yang bangun jalan ke masjid tadi, tapi hatinya akan penuh dengan kegelisahan. Gelisah dia. Apa yang salah? Kenapa? Karena mengawali hari dengan melewatkan kesempatan luar biasa dalam konteks menghambakan diri kepada Allah. Coba bayangkan orang yang tadi juga puasa. Letih nggak puasa itu? Letih. Setiap ibadah di dalamnya ada masyaqqah, kesulitan. Yang sehat aja lemas dia kalau puasa, apalagi yang sudah lansia misalnya. Tapi coba bayangkan, begitu dia menyantap kurma pertama terdengar suara azan maghrib masuk, lisaimi farhatan, kata Rasulullah.
Orang yang puasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan pertama ketika dia menyantap makanan pertama untuk berbuka. Enak betul rasanya itu. Kenapa? Apalagi kalau perutnya lapar, begitu haus. Tegukan pertama dari air minum yang kita konsumsi itu memberikan kegembiraan luar biasa. Apalagi ketika nanti ibadah puasa yang kita bawa itu pula yang menjadi pemberi syafaat untuk kita di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Jadi ibadah memang di dalamnya apa? Ada kesulitan. Belum lagi kalau cerita keluarin zakat. Kadang-kadang yang paling tahu berapa kewajiban zakat kita ya cuma kita. Gak ada orang lain bisa hitung. Karena cuma kita yang tahu berapa yang kusimpan di bank ini, berapa yang kusimpan di berangkas itu, berapa simpanan di toko emas ini. Cuma kita yang tahu. Siapapun gak ada yang tahu. Kitalah yang paling bisa menghitung berapa kewajiban kita. Kita hitung dari ini. Kumpullah rupanya zakatku tahun ini sekian. Sulit enggak itu? Sulit. Karena dalam diri manusia semuanya punya rasa cinta kepada harta. Tapi bagaimana pergolakan tarik menarik antara cinta pada harta dengan cinta pada Allah dan kepatuhan kepadanya, itu yang membuat kita keluarkan zakat hartaku sekian, diserahkannya lah kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau dibagikannya kepada karib kerabat yang membutuhkan. Begitu dia serahkan uangnya itu kepada yang membutuhkan, coba lihat betapa besar kegembiraan yang lahir dalam hati kita saat kita memberikan harta itu kepada orang. Belum lagi nampak senyum yang menerima. Alhamdulillah, memang lagi perlu kalilah kami ini katanya. Gembira luar biasa. Jadi tauhid uluhiyah esensinya apa? Kita meyakini setelah Allah menciptakan kita, Allah minta Allah kita mengenali Allah. Setelah kita kenal sama Allah, kita cinta kepadanya. Setelah cinta kepadanya, maka buktikan cintamu itu dengan nurut, patuh dan laksanakan apa yang Allah perintahkan sebagai wujud ibadah. Untuk apa? Ternyata ibadah itu pun akan melahirkan kebahagiaan dalam hati kita semua. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu tidak ada kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah melebihi kedudukan manusia sebagai hamba Allah. Jadi kalau kita kadang-kadang siapa yang nyumbang? Hamba Allah, Abdullah. Kita anggap sepele. Siapa tuh hamba ya Allah? Padahal kedudukan kita sebagai hamba Allah itulah kedudukan paling tinggi, melebihi kedudukan apapun. Apa buktinya? Coba bayangkan Bapak Ibu, salah satu nikmat paling besar yang diterima Nabi apa? Allah Isra Mi'raj kan. Ini kan enggak semua orang bisa di-Isra Mi'rajkan seperti Rasulullah. Tapi ketika Al-Quran bercerita tentang Isra Mi'raj, apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Kenapa enggak disebutkan bi rasulihi atau bi nabiyihi? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah ketika manusia menyadari dirinya adalah Abdullah, menghambakan diri kepada Allah. Nah, berbeda dengan beberapa nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan pilihan. Muhammad, kata Allah, apakah kau mau kujadikan malikan nabiyya
seorang raja yang juga seorang nabi, seperti Allah berikan kepada Daud alaihi salam, seperti yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihi salam. Bukan hanya nabi tok dia, tapi dia juga seorang raja, punya kekuasaan yang melimpah. Atau kau mau jadi abdan nabi ya, seorang hamba tapi juga seorang nabi. Rasulullah SAW tanpa ragu beliau bersegera untuk meminta, walakin abdan nabiyya. Ya Allah, jadikanlah aku seorang hamba yang juga seorang nabi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kenapa Nabi Muhammad memilih untuk menjadi abdan nabiyya? Beliau katakan, fa'aju'u yauman fa'asbir wa ashba'u yauman fa'ashkur. Kalau orang jadi penguasa itu jarang penguasa rasa lapar. Penguasa biasanya kenyang terus kan gitu. Ya. Tapi Nabi pengen menjadi seorang hamba. Ada hari dia lapar sehingga Nabi mengenal rasanya lapar. Justru dengan kelaparan itulah Rasulullah belajar sabar. Hari-hari yang lain Rasulullah dapat nikmat, dapat makanan, maka beliau pun kenyang. Dengan kenyangnya itulah Nabi Muhammad menjadi contoh kepada kita bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertauhid uluhiyah, bagaimana kita mengesahkan Allah dalam kapasitas kita sebagai abdun. Kita sebagai hambanya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada dua redaksi untuk menggambarkan posisi hamba. Ada abdun, jamaknya ibad. Ada abidun, jamaknya ada abdun jamaknya ibad, ada abdun jamaknya abid. Jadi ada kata abid, ada kata ibad. Sama-sama kedua kata ini jamak dari kata abdun. Apa bedanya Bapak Ibu? Ibad ini adalah istilah yang digunakan Al-Quran secara konsisten untuk menggambarkan hamba yang betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukarela. Dengan sukarela. Makanya kalau Allah mau panggil hamba-hambanya yang sangat dicintainya, Allah panggilnya ya ibadi. Wahai hamba-hambaku yang nunduk, patuh, nurut sama perintahku dengan sukarela. Tapi ada juga orang beribadah sama Allah, namun ibadahnya itu tidak berangkat dari kesukarelaan. Ini jamaknya apa? Abid. Wa anna Allah laisa bidhallamin lil abid, kata Allah. Allah tuh gak pernah menzalimi hambanya. Jadi kadang-kadang ada orang ibadahnya, tunduknya dia kepada aturan Allah gak berangkat dari sukarela, tapi terpaksa. Karena gak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang bisa keluar dari kehendaknya Allah. Kalau Allah mau A, ya pasti A yang terwujud. Mau kita lawan pun tetap ujungnya kehendak Allah itulah yang berlaku. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, maka ada satu hadis. Hadis ini cukup panjang, tapi bisa menggambarkan kepada kita bagaimana kita bertauhid sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya coba bacakan hadis ini, kemudian kita tadabburi maknanya, karena hadis ini juga penting sekali untuk memaknai hakikat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah mengatakan, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, ya. Bunyinya bagaimana? Kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian adalah telanjang kecuali yang aku berikan padanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian bagi kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua berbuat salah di malam hari maupun di siang hari, dan aku, kata Allah, mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah panggil lagi, ya ibadi, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tak akan mampu mencelakakanku sebagaimana kalian tak akan mampu memberikan manfaat untukku, kata Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang pertama dari kalian sampai orang terakhir dari kalian semuanya bertakwa kepadaku, ya, kata Allah, baik dari golongan jin maupun manusia, kemudian ketaatan dan kepatuhan kalian itu sedikit pun tidak akan menambah dari kekuasaanku. Jadi jangan kita kira kalau kita rame-rame sholat makin bertambah kuat Allah. Kalau kita boikot tak usah sholat lah, atau tak usah puasa lah. Ya, jangan-jangan kemudian kekuasaan Allah itu menjadi terancam. Tidak. Dikatakan lagi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika min mulki syai'a. Kalau kompak semua manusia dan jin, semuanya tanpa terkecuali menjadi makhluk paling fajir, paling menentang Allah, sesungguhnya penentangan dari kita tak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, ya ibadi, dikatakan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul makhid idza udkhilal bahr. Kalau orang pertama sampai orang terakhir semuanya berbaris berdoa dan meminta kepada Allah, lalu Allah memberikan semua yang diminta, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah, kecuali apa yang berkurang dari lautan ketika dimasukkan seutas benang. Benang dimasukkan, berapalah nempel air laut di benang. Begitulah kira-kira kadar yang berkurang dari kekayaan Allah kalau Allah penuhi semua yang kita minta. Artinya apa? Gak akan jadi miskin Allah gara-gara mengabulkan permintaan hambanya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Jadi dikatakan di sini, wahai hamba-hambaku, hakikatnya apa? Ini semua tentang amal kalian, kata Allah.
amal kalian dalam konteks beribadah kepadaku, aku hitung setiap amal kalian itu. Kemudian aku penuhi balasan atas amalan yang kalian kerjakan itu. Siapa yang mendapati nanti di akhirat kebaikan, siapa yang mendapati di dunia kebahagiaan karena ibadahnya, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Kalaupun dia menemukan selain itu, janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Jadi intinya apa? Ibadah kita untuk kebahagiaan kita masing-masing, bukan untuk Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, sebagaimana pada jumpa sebelumnya, tauhid rububiyah itu melahirkan konsekuensi, maka begitu juga ketika kita mau mengesahkan Allah secara uluhiyah. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, menauhidkan Allah secara uluhiyah. Jangan kita meyakini ada yang lebih berkuasa kehendaknya di alam semesta selain Allah. Jadi semua kita punya keinginan, tapi keinginan yang wujud cuma keinginan Allah. Kalau ada orang mengatakan, oh enggak, itu yang wujud nanti sesuai keinginanku, bukan keinginan Allah, ini sudah syirik dia. Menauhidkan Allah secara uluhiyah, kita meyakini Allah lah yang paling menentukan di bumi ini, sebagaimana Allah yang paling menentukan di akhirat kelak. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Nah, yang kedua, kita bisa konsekuensi bertauhid uluhiyah. Jangan pernah ada satupun kita dudukkan siapapun sebagai sekutu bagi Allah. Kita cintai sama seperti cinta kita kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kenapa Ibrahim disuruh nyembelih putranya? Ini sebuah simbol bahwasanya Pak Ibrahim, kau sudah lama menantikan kehadiran seorang anak. Cintamu kepada putramu itu besar sekali. Tapi ingatlah, esensi ubudiyah tak boleh ada cinta kepada siapapun melebihi cinta kepada Allah. Maka disuruh dibuktikan. Makanya dikatakan dalam surah Ali Imran, ya, apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya, sekiranya bapakmu, anakmu, saudaramu, ya, pasangan hidupmu, hartamu, rumah tempat tinggalmu, kebun-kebunmu lebih kau cintai melebihi cintamu kepada Allah, tunggu tanggal mainnya, kata Allah. Fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya. Kenapa? Itu sudah masuk pada bentuk mempersekutukan Allah secara uluhiyah. Karena kita menganggap cinta kita kepada selain Allah itu sama dan satu derajat dengan cinta kita kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, termasuk bertauhid uluhiyah ini maknanya apa? Kalau mau kemuliaan, jangan minta kepada selain Allah. Siapa yang merendahkan diri kepada selain Allah, Allah hinakan dia. Tapi siapa yang justru merendah di hadapan Allah, Allah angkat posisinya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu, merendah di hadapan Allah, Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, orang yang menyombongkan diri, itu yang Allah jatuhkan derajatnya. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat adab yang paling tinggi dalam berdoa supaya doa kita makbul apa? Tunjukkan kerendahan dirimu di hadapan Allah. Ya. Karena dengan kita merendah, kita tunjukkan kelemahan kita yang luar biasa. Inilah esensinya adalah cara Allah menilai. Kenapa disebut ad-du'a mukhul ibadah? Doa itu adalah otaknya ibadah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ad-du'a huwal ibadah.
Doa itu adalah ibadah. Kenapa doa disebut beribadah? Karena kita merendah. Tidak ada. Kenapa sunnah berdoa adabnya ngangkat tangan, suaranya itu melirihkan suara, merendah, menyebutkan aspek kelemahan pada diri kita. Nah, semakin kita merendah, itu semakin menunjukkan arti ibadah. Coba bayangkan, Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, apalagi doa-doa Nabi di momen tahajud, doa-doa Nabi di sepertiga malam akhir. Ini betul-betul kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan doanya, kesan pertama Rasulullah begitu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Itulah kunci supaya doa kita itu menjadi ibadah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian makna lain dari bertauhid uluhiyah, jangan pernah minta pertolongan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ini mana? Kadang-kadang orang baru berdoa, baru ingat sama Allah ketika teleponnya ditolak mana-mana. Ada muncul problem, telepon dulu si fulan. Ketika semuanya minta maaf lah ya, belum bisa bantu, minta maaf ya, baru terakhir udahlah minta sama Allah lah. Padahal orang yang bertauhid sebenarnya begitu ada problem sebelum mikir si fulan, siapa yang kira-kira bisa bantu. Pertama muncul di benaknya, aku minta tolong dulu sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi minta tolong itu punya keterkaitan dengan ibadah. Hanya padamu kami beribadah, hanya padamu kami minta pertolongan. Jadi disinilah problemnya jamaah rahimakumullah. Ya, kadang-kadang masyarakat awam muslim, alhamdulillah ada masalah minta sama Allah. Tapi kebijakan politik kadang-kadang di tengah-tengah umat Islam ini kadang-kadang lebih ada masalah, lebih pikir lagi dia, kapan ku telepon si Joe Biden dulu nih gitu. Mikir dia, minta tolong pada si A, minta tolong pada si B, minta tolong pada si C. Tapi berapa banyak dia minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kita abaikan, padahal itu bertentangan dengan tauhid uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk ya konsekuensi dari bertauhid uluhiyah, kita itu ya hanya gembira kalau disebut nama Allah. Kalau disebut nama-nama yang lain selain Allah, apalagi yang dianggap sekutu Allah, kita marah. Karena cinta kita itu hanya kepada Allah. Jadi kalau disebut sebagai contoh, ya orang yang dianggap sebagai sekutunya Allah, makhluk yang disebut sekutunya Allah. Orang-orang yang kafir dulu disebut Lata, Uzza, senang hatinya. Kenapa? Inilah perantara kita sama Allah. Nah, orang-orang yang beriman tak seperti itu. Kemudian bagian dari bagaimana cara kita bertauhid uluhiyah. Jangan pernah kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, apalagi kita haramkan hal-hal yang Allah halalkan. Karena hak untuk membuat aturan itu hanya milik Allah. Bukan berarti Bapak Ibu kita sebagai manusia gak boleh buat peraturan. Silahkan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Disuruh patuh sama ulil amri. Kapan? Kalau ulil amrinya buat peraturan yang sejalan dengan patuhnya kita kepada Allah dan patuhnya kita kepada Rasul. Kalau Allah suruh sholat, dibuat peraturan tak boleh sholat,
kita terima pula. Ini namanya bermasalah tauhid uluhiyah kita. Ya. Kalau agama menyuruh kita berzakat, ada pula aturan misalnya dilarang orang mengeluarkan zakat. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Nabi Muhammad saja langsung ditegur Allah. Kapan? Ada salah satu surah dalam Al-Quran namanya surah At-Tahrim. Latar belakang turunnya surah ini itu pernah Nabi ketika jatah Aisyah radhiyallahu anha, hari Nabi bersama Aisyah. Rupanya Nabi pas di rumah Aisyah diajak makan tak mau makan lagi. Karena baru siap makan di rumah istri Nabi yang lain. Dikasih makanan manisan oleh Ummu Salamah dalam beberapa riwayat. Dalam riwayat yang lain dikatakan dapat manisan terbuat dari madu oleh istri Nabi namanya Sofia. Ketika itu cemburulah Aisyah. Ini gara-gara udah makan manisan tak makan lagi di rumahku, kata Aisyah. Maka untuk mengobati kecemburuan istrinya, apa kata Nabi? Udah, aku haramkan bagi diriku makan manisan itu, kata Rasul, supaya menenangkan hati istrinya. Tapi turun ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa pula kau haramkan apa yang sudah Allah halalkan untukmu? Jadi Nabi saja nggak punya kapasitas merubah-rubah aturan. Yang Allah halalkan tiba-tiba udahlah buat haram aja lah. Ditegur Nabi. Apalagi kita sebagai manusia. Jadi aturan hukum itu mutlak milik Allah. Mutlak aturan hukum itu adalah milik Allah. Kalaupun kita membuat aturan dan hukum, jangan sampai bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai aturan yang mengatur kehidupan kita. Para hadirin, tadi sudah banyak saya sebutkan konsekuensi bertauhid uluhiyah. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau udah begitu jelaslah gimana seharusnya kita bertauhid uluhiyah ini, kenapa masih juga ada orang-orang yang jatuh mempersekutukan Allah secara uluhiyah? Ternyata ada banyak faktor itu yang membuat kita kadang-kadang tanpa kita sadari jatuh kepada perbuatan syirik secara uluhiyah kepada Allah. Faktor pertama apa? Paling banyak orang jatuh syirik uluhiyah kepada Allah. Pertama, karena terlalu menganggap hebat akalnya. Menganggap hebat. Kalau nggak masuk di akal, nggak mau ikuti gitu ya. Saya pernah mendengar cerita, ada seorang warga Amerika mu'allaf, baru masuk Islam. Suatu ketika pergi berdakwah dengan seorang syekh dari Syria ke beberapa negara di Afrika. Ketika keduanya mulai membincangkan tentang keindahan Islam, masuklah pada pembahasan kenapa babi itu dilarang. Syekh dari Syria menjelaskan, oh babi itu dilarang karena begini-begini. Mulai dari cerita tentang kesehatan, cerita tentang dampak makan babi terhadap sikap dan perilaku, detail dia ceritakan. Tapi yang menarik, orang Amerika tadi yang mu'alaf, dia bilang, Syekh, cukup aja kau bilang babi diharamkan karena Allah mengharamkannya. Itu aja. Ada. Kenapa? Bapak Ibu, instruksi apalagi di militer, kalau yang pangkat lebih tinggi kasih instruksi sama yang lebih rendah, kira-kira yang lebih rendah nanya enggak? Langsung ya, siapa? Walaupun siap-siap, apa yang dia bilang tadi enggak ngerti aku. Tapi kepatuhan itu adalah ketika kita enggak ngerti pun harus siap. Enggak ngerti pun harus siap. Itu di militer. Kita di sipil Bapak Ibu.
Kalau kita sakit, pergi ke praktek dokter. Dokter diagnosa, ini apa keluhan, ini. Mulailah dicek darah, dicek apa semua. Habis itu dokter bilang, Pak, ini obatnya, minum 2x1. Ini habis itu pantangan, nggak boleh makan ya. Ini. Gimana sikap pasien? Sikit pun nggak ada kita berontak sama dokter. Ya, siapa dokter? Kenapa? Karena kita tahu ilmu kita di bawah ilmu dokter tentang masalah itu. Kalau dokter bilang ini bahaya bagi ginjalmu, ini bahaya bagi jantungmu, ini bahaya bagi darah tinggimu, ya udah kita patuh saja, nggak ada kita protes, cakap dokter. Bayangkan kalau begitulah sikap kita kepada manusia, berapa banyak perintah Allah, begitu perintah itu tak masuk akal menurut kita, langsung kita bilang, aturannya nggak betul ini. Na'udzubillah. Ini yang perlu untuk kita pahami. Kadang-kadang ketika kita terlalu menganggap hebat akal ini, itu awal dari jatuhnya kita kepada syirik secara uluhiyah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada 4 kata yang bisa membuat kita hancur. Pertama apa? Ana, aku, sambil menyombongkan diri. Yang kedua apa? Nahnu. Yang ketiga apa? Li, punyaku. Yang keempat apa? Indi. Indi itu apa? Dalam kekuasaanku. Ini 4 kata menghancurkan orang. Pertama, ana. Ini yang menghancurkan iblis. Iblis ngomong, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Gara-gara ngomong ana, hancur dia. Karena menganggap diriku lebih tinggi, orang lain lebih rendah. Yang kedua, nahnu. Siapa yang ngomong nahnu? Tentranya Balkis. Ketika Sulaiman kirim surat, masuk Islam kau. Apa kata tentara Balkis? Nahnu ulu quwwatin wa uli ba'sin syadid. Kita ini kuat. Kalau perang pun sama Sulaiman, bisanya kita lawan. Ini kata tentaranya. Nahnu. Yang ketiga apa? Li. Ini seperti kata Fir'aun. Alaysa li mulku Misra? Bukankah negeri Mesir ini punyaku? Ini kata Fir'aun. Dan Fir'aun binasa gara-gara kata li tadi. Yang keempat, indi. Indi ini siapa? Kata yang diucapkan oleh Qorun. Ketika dia ngomong, aku kaya, innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang kudapat nih semua, kekayaan yang bergelimpang, itu semua karena kecerdasan yang kupunya. Jadi hancurnya manusia pertama karena mendudukkan akal seakan-akan akal yang paling menentukan. Baru baca hadis, oh hadis ini gak masuk akal, gak bisa pakai hadis ini. Oh ayat ini gak masuk akal, ini dah kadaluarsa katanya. Yang kadaluarsa bukan Al-Quran, yang mungkin akalnya kadaluarsa. Tapi begitulah ketika manusia menganggap akalnya lebih tinggi, ya. Nah, yang kedua, jamaah rahimakumullah, kebanyakan orang jatuh kepada syirik uluhiyah ini kapan? Kalau dia memperturutkan syahwat dan tunduk, bahkan tersandera oleh hawa nafsu. Ya, manusia ini kadang-kadang seharusnya kan kita tuan bagi nafsu kita. Tapi ada manusia yang justru dipenjara oleh nafsunya. Nafsunya yang kontrol dirinya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apa kau tak lihat orang yang mempertuhankan nafsunya, kata Allah. Jadi ada orang sampai Nabi mengatakan, celakalah para penyembah dinar, para penyembah dirham, para penyembah pakaian mewah. Karena ada orang demi pakai baju mewah, nggak apa-apalah, jual diri pun mau dia. Alhamdulillah.
Ini kan artinya apa? Bukan dia yang kontrol nafsu, dia yang dikontrol nafsu. Ini yang seakan-akan tanpa kita sadari kita jatuh kepada tauhid, kita keluar dari tauhid uluhiyah, jatuh kepada syirik dalam konteks ini. Maka dari itu, sepandai-pandainya akal ini tetap butuh wahyu. Orang IQ tinggi kali pun tetap butuh wahyu. Bapak Ibu, ada orang matanya begitu tajam pandangannya, tapi mata yang sangat tajam penglihatannya gak bisa berbuat apa-apa kalau dimatikan lampu. Gak ada, matanya itu ya, gak perlu lensa silindris, gak perlu juga lensa cembung ataupun cekung ya. Tapi kalau di tempat gelap sama aja, mau yang rambut sama yang bisa nengok, kalau nggak ada cahaya sama-sama nggak bisa lihat. Begitu juga akal manusia. Akal yang cerdas sekalipun, kalau nggak ada bimbingan cahaya Islam, kita pun tak paham hakikat hidup. Maka bersyukurlah kita, ya, mudah-mudahan ya seluruh zuriat Haji Naimuddin ini lewat pengajian ini kita kuatkan landasan tauhid kita. Bertauhid rububiyah sebagaimana kajian kita sebelumnya, bertauhid uluhiyah, dan konsekuensinya sebagaimana kajian kita hari ini. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan dengan segala hormat. Kita akan buka sesi diskusi 3 pertanyaan, Ustaz. Ya, boleh. 3 pertanyaan, silakan. Ketika ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi katanya Bu, yasinan itu ditakutkan kalau dia membacanya kan ramai-ramai. Dengan tafsir lomba-lomba jadinya berdosa. Ini dijabarkan tentang surat-surat apalah yang membahas semua tentang yasinan ini. Jadi saya tanyakan benar itu. Yang kedua tentang berdoa untuk orang yang telah tiada. Dia juga tidak sampai karena bukan satu ini dibuat juga dengan surat-suratnya juga ada Al-Qur'annya semua dia sampai bilangnya dia merupakan pada 3 itu tentang oleh atau yang kenal oleh kadang-kadang Ya. Seperti ada ketiadaan, kondisi. Baik. Terima kasih. Ya. Ini langsung saya jawab aja atau dikumpulkan? Sekalian aja. Oh iya, baik. Ya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan saja. Ya. Jadi berkaitan senang ketika
bagaimana kalau begini Ustaz? Seseorang itu menjalankan ketaatan kepada Allah itu ya karena dia sudah merasa dia hambanya Allah, ya sudah. Jadi tidak ada rasa senang. Ya. Terpaksa kan? Ya. Namanya sudah hambanya Allah, ya udah berada gitu. Tapi Ya. tidak ada rasa senang. Kalaupun dia harus menerima konsekuensi kesulitan gitu kan, Ya, itu ya. ya udah biasa aja. Namanya itu udah hambanya Allah. Gitu. Jadi tidak ada rasa senang. Apakah itu mungkin bagi orang? Ya. Jadi, Ya. nah, kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan tadi bertakut kepada Allah di Ya. saat sekarang ini kan kondisinya memang kita tahu bahwa pemerintah tidak tapi ada yang berkata seperti ini, memperjuangkan saya itu bisa merusak persatuan umat. Ya, ya. Jadi alibi seperti ini apakah bisa diterima? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kami mendengar ada pembahasan tentang COVID yang melihat antara fitrah dan hadiah. Iya. Jadi kita mencontohkan konteks tubuh. Iya, ya. Nah, bagaimana kedudukan antara fitrah dan hadiah tadi? Itu kan kata dunia. Kata dunia artinya bangunnya dia dari tubuh itu. Karena niatnya bukan karena fitrah tadi. Iya. Tapi ada sesuatu hal yang mendorong dia untuk tubuh sehingga dia melaksanakan fitrah tersebut. Nah, Iya. konsekuensinya dalam COVID kuliah kalau yang seperti itu tidak. Iya, iya. Baik. Ini dari Ya. Ya. Baik, saya sudah himpun tadi kurang lebih ada 5 pertanyaan nih dari 3 orang penanya. Kita coba akan mendiskusikan dan membahasnya satu persatu. Yang pertama tadi tentang amalan yasinan. Tatkala sekelompok orang membaca yasin, surah yasin bersama-sama, ya, dikhawatirkan kemudian bacaan yang bersama-sama tadi justru membuat tidak diberikan kepada masing-masing ayat sesuai dengan haknya. Ini tentunya satu sisi tidak bisa kita terima sepenuhnya, karena justru dengan adanya membacakan surah-surah Al-Quran secara bersama-sama, justru orang yang tak pandai baca Quran pun jadi bisa dengan yang ikut, ya. Artinya ada sebagian orang karena sering ikut hafal dia yasin, surah yasin. Ketika surah lain nggak bisa aku baca. Jadi tentunya terkait apa yang kita sebutkan tadi, wajib bagi setiap orang untuk senantiasa memperbaiki bacaannya, baik dia baca yasin ataupun nggak baca yasin. Jadi jangan kemudian membaca yasin secara bersama-sama lantas kemudian dianggap ini justru tidak memberikan hak-hak bagi huruf-huruf yang dibaca karena dikhawatirkan karena membaca bersama-sama tadi. Ini tentunya bagi sebagian orang justru membaca bersama-sama itu cara untuk mengajarkan dan menghafalkan Al-Quran. Ya, kalau kita melihat apa salah membaca bersama-sama? Enggak juga. Buktinya riwayat yang sahih dikatakan tidaklah para sahabat Rasulullah berjumpa kemudian mereka berpisah kecuali mereka sebelum berpisah membaca bersama-sama surah Al-Asr. Jadi riwayatnya ada.
sahabat juga baca sama-sama surah Al-Asr. Kalau boleh baca sama-sama surah Al-Asr, ya boleh juga baca sama-sama surah Yasin. Jadi kalau dikatakan dengan alasan itu, ini tidak dapat diterima sepenuhnya. Nah, bagaimana tentang doa kita untuk orang yang telah meninggal dunia? Apa doa kita itu sampai? Para hadirin, para ulama membagi amalan orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia menjadi 3 kelompok. Amalan orang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, ada amalan yang disepakati pasti sampai. Amalan itu dikerjakan orang hidup, diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, disepakati pasti sampai. Apa itu? Termasuklah di situ sedekah jariah, termasuklah kita kasih makan orang, kita berkurban, kita kasih sedekah, makan orang miskin, makan anak yatim, diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, sepakat. Sedekah orang hidup diniatkan untuk orang yang meninggal sampai. Ada yang kedua, diperselisihkan sampai. Ada kelompok amalan yang diperselisihkan sampai. Nah ini seperti yang tadi Ibu singgung, misalnya kita membaca Al-Quran, lantas kemudian kita niatkan pahala atas bacaan tersebut untuk fulan atau fulana dari pendahulu kita yang telah meninggal dunia. Di sini saya katakan ada 2 pendapat memang. Antara yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tak sampai. Orang yang tak sampai itu berpegang kepada ayat Al-Quran. Apa bunyinya? Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Seorang itu tak dapat kecuali dari apa yang diusahakannya. Jadi yang diusahakan orang lain menurut pendapat kelompok yang ini ya nggak nyampe. Ini prinsip adil. Tiap orang dapat dari apa yang dikerjakannya. Tapi ketika kita melihat apakah amalan orang hidup sampai atau tidak, yang mengatakan amalan itu sampai tidak melihat dari sisi keadilannya Allah, tapi melihat dari sisi karunia-Nya Allah. Kalau berdasarkan prinsip keadilan, ya tiap orang dapat hanya dari yang dikerjakannya, kan begitu. Itu adil. Tapi kalau kita lihat, jangan pula kita menganggap karunia Allah itu sempit. Karunia Allah lebih luas dari apa yang kita lakukan, kita bayangkan. Jadi termasuk amalan kita setiap di majelis ini, enggak hanya terbatas doa anak soleh saja, anak kandung dibatasi. Kenapa? Karena jamaah rahimakumullah, orang pun enggak mungkin mau mendoakan orang lain yang sudah meninggal kecuali orang itu memang punya meninggalkan satu kenangan yang positif kepada dia. Jadi ini tentunya kita kumpul, lantas misalnya ahlu bait berhajat, mengundang sambillah kita kirim doa. Ini secara karunia Allah, tentunya jangan kita anggap karunia Allah yang luas itu menjadi sempit. Nah, jadi ini bagian yang kedua, amalan yang diperselisihkan. Ada yang berkata sampai berdasarkan prinsip karunia-Nya Allah, enggak sampai berdasarkan prinsip keadilannya Allah. Ini masing-masing. Tapi kita sebagai hamba beramal saja. Harus kita yakini rahmat Allah dan karunia-Nya lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Yang ketiga, ada amalan orang hidup disepakati tak sampai. Gimana? Jadi ada yang disepakati sampai dalam bentuk amal-amal soleh, dalam bentuk amal-amal kebaikan. Ada yang amal jahat orang hidup. Apakah itu kemudian dosanya ditanggung orang yang mati?
Kalau artinya orang yang telah meninggal dunia telah menanamkan pendidikan yang baik, lantas kita buat yang jahat, ya tiap orang menanggung apa yang dilakukannya. Enggak pula lah orang yang sudah hidup bisa menambahkan dosa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi itu komentar saya untuk penanya pertama. Tadi yang kedua, pertanyaan pertama, ada orang udah ibadah, tapi ibadahnya itu ya karena merasa dia hamba ya perlu dikerjakan. Belum dia rasakan manisnya ibadah itu. Ketenangan, kebahagiaan itu biasa-biasa aja kok katanya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kenapa kadang-kadang kita beribadah, ibadah kita itu kita rasakan belum melahirkan dampak kebahagiaan. Boleh jadi yang pertama itu dampak dari ibadah hanya kita buat sekedar kebiasaan. Sekedar kebiasaan. Tiap hari sholat ya udah sholat aja. Sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang, lambat laun kita anggap ya udah biasa aja itu. Biasa aja itu. Tapi terkadang begitu kebiasaan itu berhenti, baru kita mulai kehilangan. Kok enggak sama ya? Dulu pas ibadah sholat di masjid enak kali rasanya. Sekarang udah berapa hari aku enggak sholat, baru terasa dia. Tapi dikala dikerjakan, dia enggak sadari ada nikmat, kebahagiaan, kegembiraan yang Allah berikan. Tapi karena dikerjakan sekedar rutinitas, dia enggak dapat. Makanya jamaah rahimakumullah, inilah hikmah kenapa Allah gulirkan dalam hidup kita semua ada namanya masa futur. Ada orang masa lagi semangat ibadah, tapi kadang-kadang datang waktu malasnya itu, nggak tahu kita mau pergi apapun kok malas sekali rasanya. Dengan adanya masa futur ini, sebenarnya ini cara Allah supaya kita lebih bersemangat lagi. Ketika kita bandingkan di masa senang, gimana dampak ibadah itu ke kesehatan mental kita, kebahagiaan kita. Begitu kita tinggalkan rutinitas dari ibadah yang biasa kita kerjakan, tiba-tiba gara-gara musafir tak baca dia wirid pagi dan petang misalnya. Begitu dia karena di luar kota tak sempat dia bangun tahajud, itu baru terasa nanti. Agak lain memang katanya. Selama ini dia kerjakan, dianggapnya sebagai sekedar rutinitas, tak terasa. Tapi begitu dia tinggalkan karena sebuah sebab atau karena masuk masa futur, lemah imannya sehingga tak bersemangat ibadah, baru dia rasakan dampak dan akibat yang dikerjakannya selama ini sebenarnya ada pada dirinya, cuma tak disadarinya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi terkait ya, ini kan kita negara kesatuan katanya. Ini kan Indonesia juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apakah pengertian ketika kita memperjuangkan untuk menerapkan syariat Islam itu maknanya mengancam persatuan? Nah, ini kesan sekilas yang mungkin muncul bagi yang belum paham syariat. Bagi yang belum paham syariat, dia akan menuduh syariat itu, oh bahaya nih kalau ada syariat. Begitu disebut syariat, terbayang pertama potong tangan terus. Begitu disebut syariat, terbayang pertama kalau berzina nanti dicambuk. Padahal syariat itu bahkan selama ini sebagian besar dari syariat udah kita terapkan. Bukankah aturan perkawinan kita mengikuti pada syariat Islam yang dibuat dalam bentuk kompilasi? Itu kan ada syariat. Ya. Apakah dengan muslim menikah, bercerai sesuai dengan aturan Islam mengancam persatuan? Kan enggak. Justru ini memperkaya. Kenapa? Saat ini Bapak Ibu, dalam membentuk hukum nasional
salah satu unsur yang paling dominan adalah hukum Islam. Karena hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 80% lebih masyarakat Indonesia terikat dengan hukum Islam ini. Sehingga udah dijajah pun 350 tahun nggak bisa juga dibuang hukum Islam dari Indonesia itu. Kenapa? Hukum yang hidup. Nah, tetapi ya sekarang kalaupun kita katakan ya proses memperjuangkan nilai-nilai syariat dalam berbangsa dan negara ini masih jalan terus. Buktinya Indonesia sekarang sudah ada undang-undang wakaf, udah ada undang-undang zakat, udah ada undang-undang penyelenggaraan haji, udah ada undang-undang lembaga keuangan syariah, ada undang-undang perbankan syariah. Artinya ini kan sedikit demi sedikit sudah masuk tanpa disadari. Jadi kalau dikatakan menerapkan syariat mengancam persatuan, ini justru yang mengatakan orang yang nggak kenal syariat. Kalau dia kenal, justru syariat yang menyatukan. Lebih kacau lagi kalau di Indonesia ini kita pakai hukum adat masing-masing. Antara suku Aceh dengan suku Minang dengan suku Mendiling lain-lain ini. Justru Islamlah yang menyatukan kita. Etnisnya beda, tapi begitu masuk syariat, mau Aceh, mau Mendiling, mau Melayu, mau Minang, tunduk semua. Berarti kan syariat menyatukan, bukan mengkotak-kotak. Justru syariat itulah. Saya sering katakan, kalau bukan agama mayoritas di Indonesia ini Islam, mungkin dah lama Indonesia dibubar. Bisa kita yakinkan itu. Ya, bisa kita yakinkan itu. Dengan segala keragaman yang ada, justru syariat itu yang mempersatukan. Jadi itu tanggapan saya untuk penanya kedua. Yang ketiga tadi terkait tabiat dan fitrah. Tabiat itu apa yang dituntut oleh jasmani kita. Fitrah itu apa yang dituntut oleh rohani kita. Jadi manusia ini kan dua dimensi, Bapak Ibu. Jasad kita diciptakan dari tanah. Ya. Rohani kita itu ruh yang Allah tiupkan ke dalam janin usia 120 hari. Maka fitrah menyukai segala yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ikut ngaji gini senang kali fitrah. Ya. Tapi tabiat belum tentu. Maka tabiat manusia itu pelit. Tabiat manusia itu suka berdebat. Tabiat manusia itu keluh kesah. Fitrah manusia itu apa? Saling menyayangi, saling mencintai. Nah, kalau ada orang bangun pagi, tapi bukan karena Allah niatnya. Kenapa? Pas gua diumumkan ada pembagian lontong gratis. Bangun dia ke masjid, ini bukan untuk ikut ceramah atau sholat. Oh, ada bagi lontong ini. Niat dia karena lontong. Ya. Maka pada esensinya apakah itu disebut dengan fitrah? Tidak, itu tabiat juga. Karena kalau niatnya lontong, ini kan ujungnya untuk mengenyangkan perut gitu. Walaupun dia meninggalkan sedikit kesenangan. Kesenangan nyambung tidur ditinggalkan demi kesenangan perut ketika kenyang kan begitu. Tapi masih berkutat seputar tabiat. Wa innama likulli imri'in manawa. Tiap orang itu dapat ya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niatnya dapat lontong, ya dapat lontongnya. Tapi pahalanya nggak dapat gitu kan? Nah, kalau niatnya seperti itu, wallahu a'lam. Demikian. Ya. Setengah 6 di maghrib agak cepat kita. Ya, baik. Baik, jamaah rahimakumullah, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami' ahalina min zurriyyati Haji Naimuddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.